Good morning, student. How are you today? Are you ready to study with me today? Okay, prepare your book, your pencil, or your pen. Okay, today we're going to learn about word problem, addition and subtraction of decimal. Our learning goal for today is solve problem involving addition and subtraction of decimals. Jadi secara khusus kita hari ini akan melanjutkan materi kita tentang pecahan desimal untuk menyelesaikan operasi hitung soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Oke, let's review for the first. Kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Pada pecahan desimal 3,42 ditambah 0,51 kita menjumlahkan dengan cara bersusun dengan memperhatikan posisi dari nilai tempat pecahan desimal tersebut. Kita meletakkan secara bersusun dan letakkan nilai tempat per 100 dengan per 100, per 10 dengan per 10, dan satuan dengan satuan, lalu kita jumlahkan seperti biasa. 2 ditambah 1, 3, 4 ditambah 5, 9, 3 ditambah 0, 3. Jadi 3,42 ditambah 0,51 adalah 3,93. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Caranya sama, 1,81 dikurangi 1,07. Selesaikan dengan disusun. Tempatkan posisinya sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. 1 dikurangi 7 tidak sama dengan 7 dikurangi 1. Jadi, kalau tidak cukup, kita harus mengambil dari nilai tempat yang di depannya. Ini per 100, berarti kita harus mengambil dari nilai tempat per 10. Ini kita kurangkan 1, ini kita tambah 10. 8 jadi 7, satunya ditambahkan 10, berarti 10 ditambah 1 terlebih dahulu karena 1 nilai dari per 10 dijadikan per 100 harus ditambahkan 10, berarti 10 ditambah 1 11, 11 kurangi 7 adalah 4, lalu 7 dikurangi 0 adalah 7, dan 1 kurangi 1 0, jadi hasilnya adalah 0,74. Oke? Nah, sekarang kita akan menggunakan itu untuk diterapkan pada soal cerita. Ini berarti adalah soal cerita yang menunjukkan penerapan dari penjumlahan dan pengurangan dari pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Oke? The first word problem. Siti bought a packet of flour 8.5 kg. She used 3.75 kg of the flour to make some cakes. How much flour had she left? Siti memiliki 1 paket tepung sebesar 2,5 kg. 8,5 kg. Jadi, tepungnya semula adalah 8,5 kg. She used, dia menggunakan 3,75 kg. Jadi, ia menggunakan dari 8,5 kg ini, ia menggunakan 3,75 kg untuk membuat beberapa kue. Pertanyaannya, berapa banyaknya kue atau tepung yang tersisa? Berapa banyaknya tepung yang tersisa? Bagaimana caranya? Semula 8,5 kg, dia menggunakan 3,75. Berarti kita kurangkan ya. 8,5 dikurangkan 3,75. Caranya sama dengan pengurangan bersusun. 8,5 boleh atau 8,50 boleh, karena itu tidak mengubah nilai. Kamu tambahkan 0 boleh, tidak juga tidak apa-apa. 3,75. Oke, kita kurangkan dan pastikan posisinya sudah sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. 0 dikurangi 5 tidak cukup Bulia, berarti kita harus mengambil dari depannya. 5 kita ambil 1, tinggal 4, kita tambahkan 10 di per 100-nya. Berarti
10 tambahkan 0, 10. 10 kurangi 5, 5. 4 dikurangi 7, 4 dikurangi 7 tidak cukup. Nanti kita harus ambil dari satuannya. 8-nya kita ambil 1, tinggal 7. Tambahkan 10 dulu di sini. Karena dari satuan pindah menjadi per 10, harus menambah 10. Berarti 10 tambah 4, 14. 14 dikurangi 7 adalah 7. Lalu 7 dikurangi 3, 4. Jadi 8,5 dikurangi 7,75 adalah 4,75. So, she had 4.75 kg of flour left. Jadi, sisa tepungnya Siti adalah 4,75 kg tepung. Oke? Oke, the second. For a party, Mrs. Lina prepared 2.75 liter of iced lemon tea and 1.26 liter of orange juice. How much drink did she prepare altogether? Untuk sebuah pesta, Ibu Lina menyiapkan 2,75 liter es lemon tea dan 1,26 liter jus orange. Berapa banyaknya semua minuman yang disiapkannya? Berarti kalau ditanya semua minuman yang disiapkan, berarti kita tambahkan 2,75 liter dari es lemon tea ditambah 1,26 liter jus orange. Oke, setelah kita tambahkan, berarti kita susun penjumlahannya. Tempatkan sesuai dengan nilai tempat. 5 ditambah 6, 11. Berarti kita tuliskan 1, 10-nya kita tambahkan di depannya. Karena ini nilai tempatnya sudah lebih besar, ini per 10, maka ditambahkan 1 di depan. Jadi 1 tambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 berarti kita tuliskan 0. Yang 10 kita pindahkan tambah 1 di satuannya. Oke, 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi 2 ditambah 7, 5. 2,75 ditambah 1,26, hasilnya 4,01. So, she prepared 4.01 liter of drink altogether. Jadi, Ibu Lina menyiapkan 4,01 liter minuman. Oke. Nah, contoh yang ketiga. Peter, boleh bacakan yang bahasa Indonesianya ya. Peter tingginya Peter 0,08 meter lebih tinggi daripada Raffi. Oke. Nah, bukan berarti tingginya Peter 0,08 ya. Perhatikan. Peter tingginya 0,08 meter lebih tinggi dari Raffi. Berarti dia lebih tinggi dari Raffi sebesar 0,08 meter. Sarah 0,16 meter lebih pendek daripada Peter. Sementara Sarah itu lebih pendek daripada Peter. Selisih 0,16 meter. Jika tinggi Sarah 1,65 meter, nah ini baru tingginya Sarah 1,65 meter. Berapa tinggi Raffi? Nah, bagaimana caranya? Kita harus buat lebih mudah kalau kamu buat dalam bentuk gambar anak-anak. Berarti ini ada berapa orang kak? Ada Peter, ada Raffi, ada Sarah. Dan pertanyaannya adalah berapa tingginya Raffi? Oke, kita buat dulu ya dalam bentuk gambar. Misalkan Bulia buat gambarnya begini, Sarah, Peter, Raffi, dan gambar persegi panjang ini mewakili tinggi mereka. Kita lihat clue-nya satu persatu. Jika tinggi Sarah, karena yang diketahui hanya tingginya Sarah, berarti jika tinggi Sarah 1,65 meter, berarti kita mulai dari sini, karena yang diketahui adalah tingginya Sarah. Oke, nah tingginya Sarah 1,65 meter. Nah setelah itu kita bisa ketahui apalagi, karena tinggi Sarah 1,65 meter. Apalagi? Oh, karena Sarah yang sudah diketahui, kita lihat yang hubungannya langsung dengan Sarah. Ini ada kata Sarah 0,16 meter lebih pendek dari Peter. Nah, kalau Sarah itu lebih pendek 0,16 meter dari Peter, berarti Peter lebih tinggi. Iya, lebih tinggi dari Sarah. Selisihnya berapa? Selisihnya 0,16. Berarti Peter tingginya berapa? Oh, berarti Peter lebih tinggi Bulia sebesar 0,16.
Berarti tingginya Peter sendiri berapa? Oh, ya 1,65 ditambah 0,16 meter. Oh, ya setelah itu kita jumlahkan bersusun. 1,65 ditambah 0,16. 5 ditambah 6, 11. Berarti 1, tulis di sini, tambahkan 1 di depannya. 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8, dan 1 tambah 0, 1. Berarti 1,81. Jadi tingginya Peter's height is 1.81 meter. Jadi tingginya Peter adalah 1,81 meter. Nah, setelah kita tahu tingginya Peter, sekarang kita lihat. Clue berikutnya, Peter 0,08 lebih tinggi dari Raffi. Berarti Peter lebih tinggi daripada Raffi. Selisihnya berapa? 0,8 meter, 0,08. Oh, berarti Raffi lebih pendek. Tapi pendeknya selisihnya hanya 0,08 meter. Nah, selisihnya 0,08 meter. Jadi tingginya Raffi bagaimana caranya? Kalau Peter 1,81, sementara Raffi lebih pendek dengan selisih 0,08, berarti caranya iya, tingginya Peter kita kurangkan dengan 0,08 karena Raffi lebih pendek. 0,08 dari Peter. Nah, kita kurangkan dengan cara bersusun. Berarti nanti kamu cari hasilnya adalah 1,73 meter. Ya, jadi tingginya Raffi adalah 1,73 meter. Oke? Berikutnya, soal keempat. A piece of cloth 4 meter long is cut into 2 pieces. The first piece is 1.25 long. How much longer is the second of cloth? Nah, pertanyaannya, ada sebuah kain panjangnya 4 meter. Dipotong menjadi 2 bagian. Potongan pertama panjangnya 1,25 meter. Nah, berarti kainnya dipotong pasti tidak sama ya. 4 meter itu dipotong menjadi 2, tetapi potongannya tidak sama. Potongan yang pertama sudah tahu 1,25. Pertanyaannya, berapa meter lebih panjang potongan yang kedua? Nah, yang ditanyakan potongan yang kedua itu lebih panjangnya berapa dari potongan yang pertama. Nah, sekarang kita lebih mudah dengan cara menggambar. Misalnya potongan pertama adalah berapa ini? 1,25 ya, 1,25 meter. Berarti potongan kedua berapa? Dari mana kita tahu? Potongan kedua ini pasti lebih panjang karena 4 meter dipotong yang satu, potongan hanya 1,25. Berarti potongan keduanya berapa? Totalnya harus berapa anak-anak? Totalnya harus 4 meter. Berarti potongan keduanya berapa? Caranya adalah, totalnya 4 meter. Sudah dipotong untuk kain yang pertama 1,25. Berarti diapakan? Ya, dikurangkan. Berarti 4 meter kita kurangkan dengan 1,25 untuk mengetahui berapa panjang dari kain yang kedua. Nah, berarti 4 dikurangi 1,25. Kita selesaikan dengan bersusun. 4,00 dikurangi 1,25. Oke? Nah, kalau yang seperti ini 0 kurangi 5 nggak cukup. Ambil dari depannya, nggak cukup juga boleh ya, karena ini 0. Berarti kita ambil dari sini dulu ya. 4 ini kita ambil 1, jadi 3 ya. Ke sini, ke per 10 menjadi 10. Tetapi diambil lagi oleh ini, berarti ini ngambil 1 lagi dari sini. Berarti semula 10, kurangkan 1 lagi, berarti menjadi 9, yang ini menjadi 10. Nah, ini 3, yang ini 9, yang ini 10. Mengapa ini 9? Karena sudah diambil lagi 10 oleh yang per 100. Setelah begini baru kita selesaikan. 10 kurangi 5, 5, 9 kurangi 2, 7, 3 kurangi 1, 2. Berarti potongan yang kedua panjangnya sebesar 2,75 meter. Nah, sekarang kita sudah tahu potongan pertama 1,25, potongan yang kedua 2,75. Pertanyaannya, berapa meter lebih panjang potongan yang kedua?
selisihnya. Yang ditanya selisih dari kain yang kedua sama kain yang pertama. Lebih panjang mana? Lebih panjang kain yang kedua. Lebih panjang berapa meter? Oh, berarti kita apakan? Kita kurangkan 2,75. Nah, berarti yang ini ya, anak-anaknya lebih panjang berapa kan gitu ya. Berarti ini 2,75 ini kita kurangkan dengan ini. 2,75 dikurangi 1,25, kamu coba dengan cara bersusun, nanti hasilnya 1,50 meter atau 1,5 meter, 1.5. So, the second pieces is 1.5 meter longer than the first pieces. Oke, sampai di sini kira-kira memahami ya. Kalau belum paham, kamu bisa mengulang-ulang kembali bagian latihan yang tadi sudah Buli ajarkan. Oke? Oke. Tugasmu adalah do the exercise of word problem in Google Classroom on Google Form on Google Classroom. Jadi, Bulia akan memberikan kamu latihan soal di Google Form pada Google Classroom. Jangan lupa kerjakan dengan cara yang sama dengan yang Bulia sudah ajarkan. Oke? Kalau belum memahami, boleh bertanya, boleh video call Bulia, atau boleh datang ke sekolah pada jam kerja mulai dari jam 9 sampai jam 11. Oke? Thank you for your attention. See you on the next meeting. God bless you. Bye-bye.